Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Kayla Jasmine Andira, mahasiswa akuntansi sektor publik angkatan 2022 dengan NIM 1713422073. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis kebutuhan sistem informasi manajemen pada PT Jawara Mitra Consulting dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ayatullah Michelle Musyafi'i, MAK. Latar belakang sistem informasi dalam menghadapi tantangan kompleksitas pekerjaan dan kebutuhan pelaporan yang terus meningkat, PT Jawara Mitra Consulting mengembangkan sistem efektif memantau usaha terintegrasi atau yang disingkat yaitu SEMUT sebagai solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Sistem ini dirancang untuk mengelola data klien secara terstruktur, mempercepat proses pelaporan, mempermudah koordinasi tim, serta menggantikan penggunaan dokumen fisik dengan sistem digital yang terdokumentasi dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung pelayanan profesional yang lebih optimal. Baik, yang kedua itu hasil analisis kebutuhan sistem pada PT Jawara Mitra Consulting. Berdasarkan hasil pengamatan langsung serta wawancara dengan direksi atau atasan dan karyawan di PT Jawara Mitra Consulting, ditemukan sejumlah kebutuhan sistem yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh sistem yang sedang dikembangkan ini, yaitu sistem efektif memantau usaha terintegrasi atau yang disingkat SEMUT. Meskipun sistem ini telah dirancang dengan kerangka digitalisasi yang cukup lengkap seperti fitur pelaporan progres pekerjaan, pengunggahan dokumen, dashboard PIC per klien, serta penyimpanan hasil meeting, masih terdapat beberapa celah yang menunjukkan bahwa sistem belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan kontrol dan risiko internal perusahaan. Berikut penjelasan setiap kebutuhan sistem yang belum terpenuhi secara maksimal. Yang pertama itu belum optimalnya kontrol internal otomatis. Meskipun sistem ini menawarkan dashboard kerja dan presentasi kemajuan, tidak ada alat otomatis yang dapat mengidentifikasi perbedaan antara rencana dan pekerjaan aktual dalam hal kontrol internal. PIC atau manajer proyek sendiri tetap harus mengambil inisiatif untuk mengawasi pekerjaan yang telah melewati batas waktu. Tidak adanya sistem pemberitahuan otomatis atau mekanisme eskalasi yang dapat mengirimkan peringatan ketika pekerjaan terhenti. Penundaan potensial begitu sering baru teridentifikasi setelah mengaruhi klien atau pekerjaan selanjutnya. Untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilacak dengan benar dan dapat ditindaklanjuti dengan segera, fitur kontrol otomatis ini sangat penting. Lalu yang kedua, itu tidak adanya fitur analisis resiko internal. Kendala pekerjaan seperti keterlambatan data klien, dokumen yang tidak konsisten, atau hambatan komunikasi sering muncul. Meskipun demikian, sistem tersebut tidak memiliki kemampuan yang memungkinkan pencatatan, kategorisasi, dan analisis jenis bahaya ini. Upaya perusahaan untuk menilai dan meningkatkan prosedur kerja umumnya terhambat oleh kurangnya pelaporan risiko internal. Lalu kebutuhan yang ketiga yaitu integrasi SOP masih bersifat pasif. SOP digital dan volume manual untuk setiap divisi tetap pasif meskipun sistem menyediakannya. Dengan kata lain, SOP tidak secara langsung terhubung dengan
alur kerja harian sistem dan hanya dapat diakses sebagai referensi yang perlu dibuka secara individual. Hal ini menciptakan kemungkinan adanya variasi proses atau standar kerja yang tidak konsisten di antara PIC dan divisi. Akibatnya SOP harus secara aktif dimasukkan ke dalam sistem. Lalu yang ketiga itu lalu maaf yang keempat itu alur proses bisnis belum terintegrasi secara digital. Tahapan layanan kepada klien mulai dari pengiriman penawaran, penandatangan surat perjanjian, pengenalan PIC sehingga prosedur kerja dan pembayaran belum dikonsolidasikan ke dalam satu aliran digital menurut data pengamatan proses bisnis. Sistem belum menggabungkan aliran tersebut ke dalam alur proyek yang dapat dipantau oleh semua divisi. Akibatnya terjadi kekurangan informasi antar divisi dan antar tahapan. Akibatnya dari sistem ini juga di masa depan harus memiliki fitur aliran proses bisnis yang menggabungkan semua fase layanan. Jika ini tidak dikembangkan dan tidak diperbaiki, terjadinya kekurangan informasi antar divisi dan antar tahapan. Selanjutnya itu rancangan solusi sistem informasi pada PT Jawara Mitra Consulting. Yang pertama ini akan membahas terkait fitur utama dari sistem pengembangan yang diajukan, yaitu Smart Workflow Control dalam sistem Smooth Plus. Nah, di sini itu perlu adanya pengembangan sistem dengan mengembangkan fitur Smart Workflow Control dalam sistem Smooth Plus sebagai respons atas kebutuhan pengawasan kerja yang lebih efektif, akuntabel, dan terintegrasi. Fitur ini dirancang untuk mengaitkan setiap tugas dengan SOP melalui daftar periksa digital serta memantau progres pekerjaan secara real-time. Sistem ini dapat secara otomatis mendeteksi penyimpangan, mengirimkan notifikasi saat ada langkah yang terlewat, dan melakukan eskalasi kepada atasan jika terjadi keterlambatan. Hal ini membantu menjamin kepatuhan terhadap prosedur kerja, mempercepat respon, dan mengurangi resiko kelalaian dalam pelaksanaan tugas. Lalu ini ada manfaat dan dampak dari fitur Smart Workflow Control dari sistem Smart Plus yang diajukan terkait rancangan solusi sistem informasi untuk mengembangkan alur proses kerja yang jauh lebih baik pada PT Jawara Mitra Consulting. Dengan menggabungkan kontrol SOP sendiri, sistem notifikasi otomatis ini serta visualisasi alur proses bisnis dari penawaran hingga faktur, lalu juga penyelesaian smart workflow control ini meningkatkan koordinasi lintas divisi dan mempermudah pemantauan status proyek ke seluruh tim. Sistem ini tidak hanya mendukung pengambilan keputusan berbasis data aktual, tapi juga meningkatkan efisiensi kerja, transparansi internal, serta profesionalisme layanan kepada klien. Fitur ini juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem informasi yang responsif, akurat, dan sejalan dengan kebutuhan operasional perusahaan secara menyeluruh. Nah, di sini ada gambaran terkait alur proses bisnisnya, di mana digambarkan melalui diagram alur sistem atau DFD. Berikut aliran proses fitur utama Smart Workflow Control. Dan ada beberapa penjelasan terkait beberapa modul-modulnya. Yang pertama itu karyawan. Karyawan berperan sebagai pengguna utama dari sistem Smooth Plus. Mereka merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas harian sesuai dengan pembagian kerja di perusahaan. Dalam konteks di sistem Smart Workflow Control sendiri, karyawan akan melakukan dua aktivitas utama, yaitu login ke dalam sistem dan menginput data terkait progres tugas yang sedang atau telah dikerjakan. Karyawan juga bisa berasal dari berbagai divisi dalam perusahaan. Dengan begitu, sistem ini harus mampu mengakomodasi berbagai jenis pekerjaan dan tingkatan akses pengguna. Yang kedua itu login input
Tugas di sini aliran datanya, alur data ini menggambarkan proses awal di mana karyawan memasukkan informasi login ke dalam sistem untuk mengakses fitur Smart Plus. Setelah berhasil masuk, karyawan kemudian dapat menginput tugas yang baru dimulai, mengupdate progres tugas yang sedang berjalan, atau mengisi checklist pekerjaan berdasarkan SOP yang berlaku. Aliran data ini bersifat dinamis dan dilakukan secara terus-menerus selama siklus proyek berlangsung. Keberadaan proses input ini menjadi titik krusial dalam memastikan bahwa data progres yang dimasukkan ke dalam sistem benar-benar real time dan akurat sehingga fungsi monitoring dapat berjalan secara efektif. Lalu yang ketiga, di mana sistem Smooth Plus Smart Workflow Control sendiri. Elemen inti ini dalam diagram ini adalah proses sistem itu sendiri, yaitu Smooth Plus dengan fitur utamanya yaitu Smart Workflow Control. Sistem ini bertanggung jawab untuk menerima input dari pengguna, memproses data tersebut berdasarkan ketentuan SOP dan database proyek, lalu memberikan output berupa notifikasi, validasi, dan visualisasi status kerja. Di dalam sistem ini sendiri tertanam logika untuk mengidentifikasi apakah sebuah tugas telah dilakukan sesuai urutan prosedur yang benar, mendeteksi adanya keterlambatan atau kelalaian, serta secara otomatis melakukan pencatatan dan pengiriman peringatan. Sistem ini dirancang agar mampu bekerja secara otonom tanpa harus selalu menunggu intervensi manusia untuk menjalankan kontrol internal secara menyeluruh. Keempat itu database user. Database ini menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan akun karyawan, termasuk username, password, jabatan, unit, or divisi kerja, serta hak akses terhadap modul-modul dalam sistem. Ketika karyawan melakukan login, sistem akan terlebih dahulu memvalidasi identitasnya terhadap data yang tersimpan di database ini. Tidak hanya pada saat login, sistem juga akan terus merujuk ke database user untuk menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengakses atau memodifikasi tugas tertentu, serta untuk mencatat login aktivitas pengguna sebagai bagian dari sistem audit dan akuntabilitas kerja. Lalu yang kelima, validasi. Di aliran data validasi ini, setelah karyawan memasukkan data tugas atau progres kerja, sistem akan melakukan proses validasi terhadap input tersebut. Validasi ini mencakup beberapa aspek seperti kecocokan antara progres yang dilaporkan dengan SOP yang berlaku, kesesuaian antara waktu pengerjaan dan jadwal yang telah ditentukan, serta penyesuaian status tugas terhadap alur kerja proyek. Proses validasi ini bersumber dari dua database utama, yaitu database proyek dan checklist SOP. Validasi bersifat untuk aliran data validasi ini bersifat otomatis dan real time sehingga setiap anomali langsung terdeteksi dan dapat segera ditindaklanjuti. Yang keenam itu database proyek. Database proyek ini adalah pusat penyimpanan informasi seputar proyek yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Di dalamnya juga tersimpan data seperti deskripsi proyek, jadwal kegiatan PIC setiap tahap, status pengerjaan, serta dokumentasi pendukung lainnya. Ketika sistem menerima input progres dari karyawan, sistem akan memeriksa database ini untuk memastikan bahwa tugas yang dilaporkan memang bagian dari proyek yang sedang berlangsung dan bahwa update yang diberikan sesuai dengan urutan tahapan yang telah ditetapkan dalam pipeline proyek tersebut. Yang ketujuh itu checklist SOP. Checklist SOP ini mereferensi prosedur kerja yang wajib diikuti oleh karyawan dalam melaksanakan tugas tertentu. Checklist ini disusun berdasarkan SOP, perusahaan, dan berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sebuah pekerjaan telah dilakukan dengan benar. Lalu aliran data selanjutnya itu yaitu notifikasi. Salah satu fitur unggulan dari sistem Smart Workflow Control sendiri adalah kemampuan untuk mengirimkan notifikasi secara otomatis kepada pihak-pihak terkait apabila ditemukan deviasi dalam pelaksanaan tugas. Notifikasi ini dapat berupa peringatan tentang keterlambatan, ketidaksesuaian SOP, kelalaian input progress, atau adanya potensi bottleneck dalam alur kerja. Lalu PIC or manajemen. PIC, person in charge, dan pihak manajemen merupakan
merupakan menerima akhir dari notifikasi sistem. Mereka bertindak sebagai pengambil keputusan terhadap hasil monitoring dilakukan oleh sistem Smooth Plus ini. Casey dapat langsung menindaklanjuti tugas yang terlambat atau menyusun perbaikan atas pelaksanaan SOP. Untuk kesimpulannya sendiri berdasarkan dari hasil pengamatan langsung dari wawancara dengan pihak internal, PT Jawara Mitra Consulting dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang sebelumnya dikembangkan atau yang disebut dengan SMOOT belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pengawasan internal, kepatuhan terhadap SOP, serta integritas proses bisnis antar divisi. Masih ditemukannya kelemahan seperti tidak optimalnya kontrol internal otomatis, tidak adanya pencatatan risiko internal, integrasi SOP yang bersifat pasif, serta belum terhubungnya alur proses bisnis secara digital menjadi hambatan utama dalam pencapaian efisiensi kerja dan transparansi antar unit. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, pengembangan sistem Smooth Plus ini dengan fitur utama yaitu Smart Workflow Control menjadi solusi strategis. Fitur ini menghadirkan integrasi kontrol berbasis SOP secara aktif, notifikasi otomatis untuk perlambatan kerja, representasi visual, alur proyek klien, serta pengawasan berbasis data real time. Dengan demikian, sistem Smooth Plus ini tidak hanya menjadi alat memantau proses kerja, melainkan juga alat kontrol internal yang mampu mengidentifikasi penyimpangan sejak dini dan memperkuat kolaborasi antar divisi. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.